Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzaroah Irmawati Ulkhasanah, NIDN 0629119201. Saya dosen berhome di D3 Keperawatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran dan juga pembelajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan medical bedah. Keperawatan medical bedah merupakan mata kuliah inti. Keperawatan medical bedah terdiri dari 3. Keperawatan medical bedah 1, keperawatan medical bedah 2, dan praktek klinik keperawatan medical bedah. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah keperawatan medical bedah diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan keperawatan secara holistik dan menerapkan aspek atau konsep dasar dari keperawatan medical bedah dan mengintegrasikan praktek klinik keperawatan pada pasien. Pada semester ganjil saya mengampu mata kuliah Laboratorium Medical Bedah 2, terdiri dari 3 SKS, meliputi 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medical bedah 2 terdiri dari mahasiswa mampu menguasai konsep dan praktek klinik keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem muskuloskeletal, persyarafan, indera, intekumen, patologis berbagai sistem tubuh, sistem imun, dan asuhan keperawatan perioperatif. Mata kuliah Laboratorium Keperawatan Medical Bedah 2 meliputi 1. Pengkajian kekuatan otot, 2. Pemberian latihan gerak atau ROM, 3. Melatih pasien dengan menggunakan alat bantu dan memindahkan pasien. Yang keempat, melakukan pemeriksaan fisiologis dan patologis. Yang kelima, melakukan pengkajian saraf kranial. Yang keenam, irigasi mata. Yang ketujuh, irigasi telinga. Yang kedelapan, pemberian obat tetes. 9, pemeriksaan visus mata. 10, melakukan perawatan luka bersih. 11, melakukan perawatan luka kotor. 12, melakukan perawatan luka bakar. 13, melakukan perawatan kolostomi. Dan 14, melakukan hecting dan juga hecting up. Referensi yang saya gunakan sebagai acuan pembelajaran praktek Laboratorium Medical Bedah 2 ini mengacu pada buku ajar keperawatan Medical Bedah 2 dan standar operasional prosedur sesuai dengan PPNI yang masih relevan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan juga keterampilan, termasuk dalam melakukan prosedur keperawatan secara aman, efektif, dan juga sesuai dengan standar operasional prosedur. Pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan sikap profesional, empati, dan juga tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan. Untuk mendorong pemahaman lebih mendalam, saya juga memanfaatkan metode problem-based learning. Dengan metode ini, mendorong mahasiswa untuk menganalisis situasi klinis, mengambil keputusan, dan menerapkan keterampilan praktik dalam konteks yang nyata. Evaluasi dilakukan secara formatif dan juga sumatif dengan penekanan pada kemampuan psikomotor, sikap profesional, serta penerapan prinsip komunikasi terapeutik pada pasien. Metode pengajaran yang saya gunakan mencakup demonstrasi langsung, simulasi praktik, terstruktur, dan debriefing reflektif. Setiap sesi praktik diawali dengan penjelasan prosedur, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi oleh dosen
Kemudian mahasiswa melakukan latihan mandiri maupun berkelompok yang didampingi oleh dosen dan mendapatkan umpan balik. Saya menekankan pada standar operasional prosedur keselamatan pasien dan prinsip infeksi kontrol dalam setiap tindakan keperawatan. Praktik keperawatan medikal bedah 2 dilakukan dalam alokasi 170 menit. Penilaian pembelajaran mata kuliah ini terdapat pada rencana pembelajaran semester meliputi penilaian proses 60 dan evaluasi 40%. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka di mini hospital keperawatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dengan media pembelajaran modul keperawatan, alat dan bahan yang sesuai dengan apa yang dilakukan untuk tindakan keperawatan. Materi yang digunakan sesuai standar operasional prosedur praktik sudah diunggah pada laman e-learning pada SSO Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini saya buat dapat menjadi komitmen saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara berkesinambungan dan kebermanfaatan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada praktik laboratorium medical bedah. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk ice breaking kali ini ya, saya akan melakukan gerak cepat. Yang pertama adalah ketika saya mengucapkan kata satu, maka teman-teman harus tepuk jidat. Kemudian ketika saya mengucapkan kata dua, maka teman-teman harus tunjuk diri. Kemudian ketika saya mengucapkan tiga, maka teman-teman harus mengucapkan suara ambulan. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3, Wiu, 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 wiu. 3, Wiu, 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 wiu. 3. Wiu, 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 wiu. Luar biasa. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita akan review terlebih dahulu ya pembelajaran yang lampau atau pembelajaran yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, masih ingat pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya mengenai apa? Kemarin mempelajari mengenai saraf kranial. Yang pertama ada abdusen dan yang kedua ada olfaktorius. Oke, bagus, Asani ya. Untuk selanjutnya, adakah yang masih ingat ya saraf apa saja yang kita kaji? Saya, Bu. Yaitu saraf optikus dan saraf fasial, Bu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya masih mengingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita menginjak pada materi selanjutnya yaitu praktik pada perawatan luka bersih ya teman-teman. Jadi perawatan luka bersih ini adalah salah satu tindakan medis yang digunakan untuk memperbaiki atau melakukan perawatan luka yang tanpa atau tidak terkontaminasi dengan bakteri. Apa itu luka bersih? Luka bersih ini adalah luka yang tidak terkontaminasi dengan bakteri ya teman-teman. Contohnya adalah luka operasi ya. Baik teman-teman, langkah yang harus kita lakukan ya, kita masuk pada alat-alat yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama adalah set infus yang terdiri dari ada pinset silukis dan juga pinset anatomis ya. Kemudian di sini juga ada gunting jaringan dan juga ada gunting plester ya teman-teman. Kemudian
selanjutnya apa yang harus kita persiapkan, yaitu ada NaCl, ada alkohol, kemudian ada kasa steril ya, kemudian bengkok atau netbacker, kemudian di sini kita siapkan untuk kom kecil ya untuk mengisi NaCl. Baik teman-teman ya, jangan lupa kita juga mempersiapkan handscoon steril dan juga ada handscoon bersih. Kemudian kita juga bisa menggunakan obat ya, ini sebagai obat untuk melakukan perawatan luka. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan prosedur dari perawatan luka bersih. Yang pertama adalah kita melakukan fase orientasi, di mana fase orientasi ini kita melakukan identifikasi kepada pasien dengan nama dan juga tanggal lahir. Kemudian kita menyampaikan tujuan dan prosedur tindakan serta kita melakukan kesiapan daripada pasien. Yang kedua adalah fase kerja, di mana fase kerja ini kita melakukan yang pertama mencuci tangan, menjaga privasi, memposisikan pasien, kemudian kita melakukan identifikasi dari luka, apakah ada ciri-ciri dari resiko infeksi, kemudian kita melakukan perawatan luka dengan teknik bersih dan juga steril. Kemudian kita masuk ke fase terminasi ya. Di fase terminasi ini kita melakukan evaluasi terkait dengan tindakan yang telah kita lakukan sebelumnya. Apa yang perlu kita evaluasi terkait dengan luka pasien, kemudian kita dokumentasikan hasil dari apa yang kita dapatkan pada saat melakukan perawatan luka. Baik, mungkin saya minta salah satu dari teman-teman untuk menjadi probadus. Adakah yang bersedia? Ayo Bu. Oke, silakan Mas Dava. Baik. Oke, Mas Dava, minta tolong untuk selimutnya digunakan ya. Baik Bu. Oke, sudah? Sudah. Ya, rileks saja Mas Dava. Baik, Bapak bisa sebutkan nama, usia, dan juga tanggal lahir. Nama saya Dava, usia saya 58 tahun, tanggal lahir saya 17 Agustus 1978. Baik, Bapak. Baik, tujuan saya kemari adalah untuk melakukan perawatan luka ya, Bapak. Ya, apa yang dirasakan oleh Bapak? Yang saya rasakan nyeri pada bagian tangan kanan. Ya, Bapak sesuai dengan dokumentasi keperawatan, Bapak telah dilakukan operasi fraktur ya, Pak. Hari ini adalah jadwal untuk melakukan perawatan luka pada tangan Bapak. Ya, Bapak, sebelum saya mulai untuk perawatan luka, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tujuan dari tindakan perawatan luka ini adalah untuk mencegah adanya infeksi, kemudian untuk memperbaiki jaringan dan juga mempercepat proses penyembuhan. Baik, saya mulai untuk melakukan perawatan luka. Baik Bu. Oke, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita mendekatkan alat-alat yang kita perlukan ya. Sebelumnya jangan lupa untuk menutup ya privasi pada pasien. Kemudian kita posisikan pasien ini senyaman mungkin ya. Baik Pak Dava, apakah posisi Bapak ini sudah nyaman atau belum? Sudah nyaman Bu. Sudah nyaman ya. Baik, saya akan mulai untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Yang pertama teman-teman yang kita siapkan ya adalah untuk kita dekatkan alat-alatnya, yaitu bengkok ya untuk membersih. Ini bengkok ya untuk digunakan sampah, membuang sampah. Kemudian ini ada NaCl ya dan juga obat. Kemudian di sini ada alat-alat yang digunakan, yaitu ada pinset chirurgis dan juga anatomis ya. Kemudian kita langsung saja. Yang pertama adalah kita menggunakan handscoon steril. Kita menggunakan handscoon bersih terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini merupakan alkohol ya yang digunakan untuk mempermudah membuka perban ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa gunakan pinset ya. Kita ambil ya luka perbannya, kemudian kita
buang pada bengkok. Oke, baik, selanjutnya kita mendekatkan kasa steril ya. Kemudian kita mengganti handphone bersih dengan handphone steril. Baik teman-teman, perhatikan ya dalam penggunaan handphone steril ya. Oke, baik teman-teman, setelah kita menggunakan handphone steril, ya selanjutnya kita mulai untuk membersihkan luka dengan menggunakan NaCl ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, untuk prosedur dari pembersihan luka itu dengan cara sirkuler, yaitu dari dalam keluar ya. Ini dapat dilakukan 2 sampai dengan 3 kali. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penekanan pada daerah luka ya untuk mengidentifikasi daripada ada tidaknya akumulasi pes ya. Oke, baik, kita tekan pada semua atau seluruh sisi luka. Penekanan ini menggunakan kasa ya pada kedua sisi luka ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bersihkan kembali dengan NaCl dengan arah sirkuler kembali ya teman-teman. Jadi apabila terdapat pes ya atau akumulasi pes yang banyak, maka kita bersihkan hingga bersih. Kemudian kita keringkan kembali ya dengan menggunakan kasa steril. Baik, jika sudah kering ya lukanya, untuk selanjutnya kita beri obat ya. Ini adalah obat yang dapat digunakan untuk pada pasien-pasien dengan luka bersih ya. Ini nama obatnya adalah Sufratul. Berikan hingga merata ya teman-teman, sesuai dengan lukanya. Kemudian setelah sudah, kita tutup kembali luka dengan menggunakan kasa steril ya. Kita tutup sampai merata, jangan sampai ada bagian yang masih terbuka. Perawatan luka sudah selesai, selanjutnya kita bersihkan alat-alatnya. Baik, Bapak, ya, tindakan ini sudah selesai ya. Apa yang Bapak rasakan? Sudah ada mendingan. Ya, baik, ini adalah fase dari terminasi ya teman-teman, di mana kita melakukan evaluasi kembali dari tindakan yang kita lakukan dengan menanyakan bagaimana perasaan dan juga bagaimana kondisi yang dirasakan oleh pasien ya terkait dengan tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak Dava setelah kita lakukan perawatan luka sudah merasa lebih baik ya. Seperti itu teman-teman, jangan lupa setelah kita terminasi ya, kita lepas handphone ya, kemudian kita cuci tangan ya, kemudian untuk cuci tangan 6 langkah ya, jangan lupa teman-teman, kemudian kita sampaikan kepada pasien ya terkait dengan tindak lanjut ya, dan juga kontrak waktu selanjutnya. Baik Bapak, tindakan sudah selesai ya. Jika apakah ada yang ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, Bapak, jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit terlebih dahulu ke ruang perawat. 1 jam lagi saya akan kembali untuk melakukan pemberian obat ya. Nanti apabila Bapak membutuhkan bantuan, bisa pencet tombol untuk kami di ruang perawatan agar bisa datang kembali. Baik, mungkin itu Bapak. Segera cepat sembuh ya Pak. Kami ke ruang perawat. Baik, begitu ya teman-teman dari prosedur perawatan luka yang kita pelajari hari ini. Ya, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, adakah yang mau bertanya mengenai prosedur yang telah kita lakukan? Saya, Bu. Silakan. Bu, obat apa saja sih, Bu, yang bisa digunakan untuk mengobati luka bersih seperti itu tadi? Apakah cuma Supratol atau ada yang lainnya? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Sela ya terkait dengan apa saja obat yang dapat diberikan pada perawatan luka. Salah satunya adalah Sufratul ya, itu menjadi salah satu obat yang digunakan untuk perawatan luka. Dan selebihnya baik itu salep ya atau obat-obat yang lain kita dapat sesuaikan dengan advice dokter seperti itu. Baik. Oke, Ya. ada lagi yang mau bertanya mengenai prosedur yang telah kita lakukan? Mungkin cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau cukup, saya minta salah satu teman-teman untuk bersedia melakukan perawatan luka. Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Sela untuk mempraktekkan perawatan luka. Ya, baik, Bu. Oke. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, saya perawat Sela yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Kedatangan saya di sini adalah untuk melakukan tindakan perawatan luka, karena kebetulan melihat dari catatan dari dokter ada luka di tangan sebelah kanan Bapak. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dava. Bapak Dava, umurnya berapa, Pak? Umur saya 58 tahun. Oke, 58 tahun Bapak. Sebelum saya melanjutkan tindakan, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak ya. Ya. Cuci tangan 6 langkah. Kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Kita dekatkan alat. Permisi ya Pak ya. Kita dekatkan bengkok untuk membuang sampah yang telah digunakan. Kita dekatkan juga pinset chirurgis dan juga anatomis. Setelah itu kita jangan lupa menggunakan handscoon bersih terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa mengambil alkohol untuk membersihkan atau mengambil perban di tangan pasien. Permisi ya Bapak. Kita menggunakan pinset. Permisi ya Pak, nanti kalau sakit boleh bilang. Sakit Pak? Iya, ditahan sebentar ya Pak ya. Jadi setelah kita membuka perban, kita observasi terlebih dahulu apakah ada pes atau nanah atau jaringan-jaringan nekrotik. Kalau ada, kita nanti bisa bantu membuang dan kita bersihkan terlebih dahulu. Dan di sini nampak ada sedikit pes, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Baik, tapi sebelum kita membersihkan pesnya, kita bisa ganti sarung tangan steril terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita ambil pinset. Kita ambil kasa steril, kita celupkan ke dalam NaCl yang sudah kita siapkan tadi. Kita usap pes atau nanah secara sirkuler, searah jarum jam selama 1 kali usapan, lalu kita ambil kasa lagi. Kita celupkan ke dalam NaCl.
Kita ulangi hal yang sama selama 2-3 kali. Setelah itu, setelah kita membersihkan pes yang ada tadi, kita keringkan terlebih dahulu menggunakan kasa kering steril. Jika luka sudah terlihat kering, maka kita bisa memberikan obat sesuai dengan advies dokter. Di sini kita menggunakan Supratul. Pemberian obat kita sesuaikan dengan luas luka yang ada. Baik, jika sudah, kita tutup kembali luka menggunakan kasa steril. Baik, jika sudah, kita bisa tutup kembali kasa menggunakan Hepavik yang sudah kita siapkan. Oke, baik Bapak. Tindakan pembersihan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Lebih baik. Lebih baik ya Bapak ya. Jadi jika lebih baik Bapak, nanti sekitar 2 jam kemudian saya akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan lebih lanjut Bapak ya, seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bapak ya. Cuci tangan 6 langkah. Oke, baik Bapak, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk kembali ke ruang perawat. Apabila nanti Bapak memerlukan bantuan perawat, Bapak bisa pergi ke ruang perawat untuk menemui saya atau perawat yang lainnya, seperti itu Bapak. Saya izin untuk kembali ke ruang perawat terlebih dahulu ya Bapak ya. Semoga lekas sembuh Bapak. Selamat pagi. Silahkan duduk, Sela. Ya, tepuk tangan dan terima kasih ya untuk Sela yang sudah berani untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan tindakan perawatan luka. Baik teman-teman, kita evaluasi dari tindakan yang Sela lakukan perawatan luka, apakah ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai? Saya izin menambahkan, Bu. Ya, dari tindakan Kak Sela tadi, mungkin saat menggunakan sarung tangan steril tadi mungkin tekniknya kurang tepat ya, Bu. Oke, baik. Ya, teman-teman, mohon untuk diperhatikan kembali dalam penggunaan sarung tangan steril. Oke, baik. Selanjutnya adalah Mas Java, silahkan untuk kembali ke tempat. Baik teman-teman, ya tadi sudah kita lakukan prosedur dari perawatan luka. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan prosedur perawatan luka? Atau mungkin kita review kembali? Ada yang bersedia untuk mereview? Saya Bu. Yang pertama Bu ada fase orientasi, yang kedua ada fase kerja, yang ketiga ada fase terminasi, di mana nanti kalau kita sudah berorientasi dengan pasien, kita sudah menanyakan kesediaan pasien, kalau pasien sudah siap, kita siapkan alat dan bahan untuk melakukan tindakan. Setelah itu kita bisa membuka perban pasien. Setelah itu kita bisa melihat atau mengobservasi terlebih dahulu apakah ada pes atau jaringan nekrotik lainnya. Setelah itu kita bersihkan menggunakan NaCl. Setelah itu kita keringkan, kita berikan obat. Setelah itu kita tutup kembali dengan kasa kering steril. Setelah itu kita berikan Hepavik. Seperti itu Bu. Lalu kita juga merapikan alat dan juga kita lalu kita berpamitan dengan pasien. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Sela. Baik teman-teman, dari review tindakan sudah. Apakah ada yang ditanyakan mengenai praktek hari ini? Cukup Bu. Ya, baik. Jika cukup ya, pembelajaran atau kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan adalah kita harus memperhatikan prinsip bersih dan juga steril ya dalam melakukan tindakan dari perawatan luka ya. Agar apa? Agar kita tadi tujuannya adalah tidak berisiko ya terhadap infeksi ya, kemudian mempercepat penyembuhan dan
kemudian kemudian dengan melakukan perawatan luka dengan teknik sesuai dengan standar operasional prosedur ya bisa mempercepat penyembuhan pada pasien. Baik ya, semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa menjadi perawat yang profesional. Amin. Oke, mungkin dari saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.